Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur karena pada sore ini kita masih diberikan hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Seiring berjalannya waktu, begitu pula dalam menuntut ilmu penuh dengan rintangan dan cobaan. Oleh karena itulah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perkara yang membuat seorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, "Huffatil jannah bil makarihi." Huffatil jannah bil makarihi. Artinya, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi oleh yang namanya makar. Ada yang tahu apa artinya makar? Makar dari kata kariha, yakrahu. Halangan, Halangan, atau makarihi dari kata makruh. Pernah dengar kata makruh? Apa artinya, Mahat? Sesuatu yang tidak memakan. disukai. Kalau tidak disukai berarti apa? Memakan bawang saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu makruh, kata Nabi. Berarti makruh itu apa? Huffatil jannah bil makarihi. Artinya, jalan menuju surga itu dilalui dengan sesuatu yang dibenci, umat. Makruh itu dibenci. Makarih artinya sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Apa di antaranya sesuatu yang kita tidak sukai saat menuntut ilmu? Dan tahu, umat, sesuatu yang kita tidak sukai saat menuntut ilmu. Ya. Nah, kenapa ini Anda sampaikan? Karena ada satu umahat ya di kelas A yang mengundurkan diri karena alasan tertinggal dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memaksakan ya umahat, ya, yang mau mengikuti silakan, yang mau hadir silakan. Bagi yang
tidak bisa hadir, bisa menyimak via YouTube. Karena ini butuh namanya kesadaran dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Huffatil jannah. Jalan menuju surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, umat. Apa hal yang dibenci dalam menuntut ilmu? Sebelum kita masuk ke pelajaran Durusulullah, silakan ada Ibu Ida, ada Ibu Reni, Ibu Rumaisa, Ibu Sumidah, Ummu Aisyah, Ibu siapa ini? Feli. Ya, baik. Apa yang dibenci saat menuntut ilmu, umat? Tidak disukai saat menuntut ilmu. Mungkin belum memahami, misalnya Nah, mempelajari bahasa Arab gitu, Ustaz. Mungkin belum memahami, terus agak kesulitan gitu, mungkin kesulitan nah, untuk memahami gitu, Ustaz. iya, Masya Allah. Barakallah. Syukran Ummu Aisyah. Ya, disebut dengan jahlul basit. Ya, orang yang eh, dia nggak paham, belum paham, ya, bukan tidak, belum memahami 100%. Atau ya, ambisinya paham 100%, tapi belum bisa sampai ke sana. Ya, sehingga ada dua sifat yang merangsang seorang hamba saat menuntut ilmu nggak paham, belum paham. Yang pertama, sifat terpujinya merasa tertantang dalam menuntut ilmu. Wah, saya masih sedikit ilmu saya harus bersungguh-sungguh lagi. Ya, banyak yang belum saya pahami. Saya harus lebih berusaha lagi. Karena ya, semakin banyak cobaannya akan semakin banyak pahalanya juga, insya Allah. Ini sifat terpuji. Ataupun sebaliknya, sifat yang kurang terpuji. Ya, sehingga rasa futur dalam menuntut ilmu. Kok saya nggak paham ya? Saya udah tertinggal jauh. Sepertinya saya menyerah. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan perjuangan dalam menuntut ilmu. Ya. Naudzubillahnya, kalau dia sudah tidak hadir, lalu dia enggan untuk ya belajar, ya. Dan alhamdulillahnya kalau seumpama tidak bisa mengikuti di majelis ini, ya saya doakan agar bisa ikut di majelis-majelis yang lain yang pada intinya belajar juga. Mungkin di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di guru yang berbeda, ya. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena yang kita harapkan itu keyakinan kita terhadap menuntut ilmu, kebutuhan kita terhadap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan harian, umat, yang harus dilestarikan. Sehingga jangan sampai kita jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, nah, ini pesan buat anak kepada ummahat semuanya, bagi yang merasa ya ingin seperti di kelas lain ada yang ingin mundur dan lain sebagainya. Karena hanya menyampaikan, silakan ummahat. Ya, yang terpenting ummahat bisa tetap menuntut ilmu di mana saja. Jangan sampai stop atau berhenti menuntut ilmu bahasa Arabnya di sini lalu tidak melanjutkan ataupun tidak mengambil ya pelajaran ilmu bahasa Arab di tempat-tempat yang lainnya. Karena ini akan merugikan diri kita, ya, terutama dalam agama kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka sudah selayaknya seorang mukmin harus tahu kalau ingin melakukan kebaikan, baik menuntut ilmu, baik mengamalkan ilmu, baik menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, ya, itu pasti tantangannya adalah sesuatu yang kita benci, ya, sesuatu yang kita benci.
Ya, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang berat untuk kita laksanakan. Karena surga itu mahal, ummahat. Hadhil jannah qayyimah. Surga itu berharga, mahal, ya, harus diperjuangkan dan perjuangan kita akan dinilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun usaha kita dalam menuntut ilmu akan dinilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi, sekecil molekul atom kebaikan yang kita lakukan akan tertulis di tinta emas di dalam catatan kita. Dan sekecil apapun dosa tidak akan luput dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan perjuangan kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Baik ummahat yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu tidak hadir, ya, ini sedikit informasi juga bahwa per Februari akan ada pelajaran tambahan, di mana di pekan pertama kita akan membahas kitab Durusul Lughah dengan pandangan kelas A, ya. Insya Allah sederhana, jelas, singkat, padat, mudah pastinya. Kalau tidak mudah, tolong bisa diinfokan kembali dan ditanyakan bahwa saya belum paham Ustadz, bisa diulangi dengan uh, penjelasan yang lebih sederhana. Kita dengan senang hati umat, ya, berusaha untuk mencari celah agar umat bisa memahami ilmu bahasa Arab ini dengan baik. Lalu di pekan yang kedua, jadwalnya adalah pembahasan kita tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu sudah dikirim di grup bukunya. Bukunya namanya Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ditulis oleh salah satu ustadz Indonesia, rahimahullah, dari Persis, ya, Ustadz Aceh Zakaria, ya. Ini kita ambil ilmu apanya? Nahunya, ya. Karena kebanyakan ilmu nahu itu, ya, yang ahli di bidang ilmu nahu rata-rata bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab. Ya, itu di pekan kedua, ya. Nah, di pekan ketiga kita membahas Kitabut Tasrif. Bukunya berwarna hijau, dua-duanya hijau, ya, hijau gelap. Ya. Nah, itu membahas terkait dengan fiil, kata kerja, yaitu sorof, ya, ilmu sorof, ya. Dan buku ini paling mudah untuk dijelaskan dan ummahat tidak perlu khawatir, ya, semakin banyak bukunya, wah semakin sulit, semakin susah. Tentu tidak, karena buku Nahwu dan Shoroh itu akan berintegrasi dengan buku Durusul Lughah. Apa yang ummahat telah pelajari di buku Durusul Lughah dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12 atau 13, itu sebenarnya, ya, teorinya sudah ada di Nahwu Shoroh. Ummahat sudah mempraktekannya, hanya saja untuk memperkuat, ya, pondasi Nahwu Shoroh kita. Ya, memang seberapa penting sih ilmu Nahwu Shoroh? Ya, nanti, ya, pelajarannya di pekan kedua dan pekan ketiga. Ya, nanti Ana akan bertanya kepada ummahat seberapa penting kita belajar ilmu Nahwu dan Shoroh. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Fahim, Fahim, fahimna. insya Allah. Fahimna, Ya. insya Allah. Baik, kita mulai ummahat pelajaran ke-13 sampai halaman berapa ummahat? Sampai halaman 68, tapi baru sampai yang hmm, sampai kalau nggak salah yang 68.
ya sampai yang baris ke 1, 2, Tulabun ya. 4 ya. Tulabun jududun. Thayyib ya. Kita masuk kepada baris yang ketiga Ummahat. Ya. Ana akan bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Kita baca dulu ya sampai akhir, baru nanti kita jelaskan. Thayyib. Min aina hum? Min aina hum? Ya, silakan bagi yang aktif bisa dinyalakan ya mic-nya bersama-sama. Min Amrika. Min Amrika. Min Amrika. Naam. Ahum zumalauka? Ahum Zumalauka. Ya. Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Naam. ya. Hum fi fasli. Ya. Itu ada fasli. Ya. Naam. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna. Guna. Naam, hum mujtahiduna. Naam. Guna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Abdullah ya, bukan Abdallah, bukan Abdillah, Abdullah ya, Abdullahi. Wa man haula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Ya. Min aina hum? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum Yabani. Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu? Zahabu ilal mat'ami. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang membaca ya bersama-sama. Kita akan bahas ummahat berkaitan dengan jamak. Namanya jamak ya, majemuk. Ya, berarti dia bilangan yang lebih dari 2, bukan 1 ya. Ya, banyak jumlahnya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan min aina hum, aslinya min aina huwa. Hum adalah dhamir. Artinya dari mana mereka berasal. Ya. Sudah hafal belum ummahat? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Atau sudah ada catatannya tapi tidak hafal? Udah ada catatannya, Ustaz. Oh, udah ada ya catatannya. Udah. Itu catatannya kasih tinta emas ummahat. Itu akan berkelanjutan. Ya, nggak perlu dihafal. Ya, setingkat kelas A nanti tidak perlu dihafal, cukup dipahami. Nanti urutannya seperti itu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, urutan itu, tabel itu atau urutan itu nanti akan berkaitan dengan urutan kata kerja. Nah, berkaitan dengan apa? Kata kerja. Kata kerja. Ya. Namanya juga kata kerja ya. Dalam bahasa Inggris apa? Verb ya.
Iya. kalau tidak salah. Iya. Lalu kita harus belajar kata kerja, ya. Ada si, sin, saw, kan gitu ya. Nah, ada past tense, ada present, ada future tense, dan lain sebagainya. Bahasa Arab juga begitu, Mahat. Kata kerjanya ada kata kerja sedang terjadi, telah terjadi, akan terjadi, kata kerja perintah, ya, larangan, peniadaan, dan lain sebagainya. Nanti akan ada pembahasannya. Ini gambarannya seperti itu. Maka kalau ditanya min aina hum, maka jawabannya hum min Amrika. Apa artinya, Umar? Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Amerika itu Amrika. Ya, Amrika. Naam. Lalu berikutnya, ahum zumalauka. Apa artinya? Apakah mereka teman-temanmu? Naam. Ya. Apakah mereka hum zumalauka? Zumalauka itu kata tunggalnya adalah zamilun. Ya, kita sudah pernah belajar kalau tidak salah. Ya, zamil. Ya, zamil itu artinya rekan atau teman. Ya. Nah, jamaknya adalah zumala, zumala'u. Tapi karena ada domir anta, kita udah belajar kan domir muttasil. Ya, ditambahkan zamil, ditambahkan ka, anta. Nah, jadi zamiluka atau zumala'uka. Seperti itu. Ya, jadi ditanya apakah mereka teman-temanmu? Ya, rekan-rekanmu. Ya, maka jawabannya na'am hum zumala'i hum fi fasli. Apa artinya, Umar? Iya, mereka Mereka di kelas. teman-teman sekelas. Teman-teman sekelasku, ya. Mereka di dalam Kelas. kelasku. Nah, kita masih ingat ya, Ummahat ya. Fasli itu adalah faslun ditambahkan domir Anak. ana. Ya. Jadinya apa? Fasli. Ingatnya apa? Ingatnya rumahku surgaku. Nah, Baiti Jannati. iya, Baiti Jannati. Itu ada tuh ya yang rumahnya domisili di Depok ya. Ada perumahan Baiti Jannati. Ya, nama perumahannya Baiti Jannati. Rumahku surgaku ya, Masya Allah. Ya, kalau tahu artinya kan enak, Umahat. Cuman Baiti Jannati rumahku surgaku tapi nggak tahu susunannya repot. Kita nggak bisa meresapi. Salah satu cara untuk bisa meresapi, menghayati Al-Quran adalah memahami bahasanya. Ya, paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ahum mujtahiduna. Apa artinya ahum mujtahiduna? Apakah mereka rajin? Nah, mujtahiduna artinya bukan rajin. Kalau rajin itu nasyitun. Nah, nasyitun. Bukan nasyid ya. Ya. Nasyitun artinya rajin. Kalau mujtahiduna, nih anak ini ya ajak untuk berdiskusi. Mujtahiduna mungkin pernah mendengar kata orang berijtihad. Nah, Orang yang bersungguh-sungguh. naam. Ya. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh namanya mujtahidun. Ya. Dan hukum yang berkaitan dengan pendapat para ulama namanya ijtihad. Ya, ijtihad. Ya. Diambil dari kata ijtahada yajtahidu. Ya, satu akar kata yang sama sebenarnya dengan jihad, Ummahat. Jihad. Jihad itu apa? Ya, orang yang berjihad.
jalan Allah. Apa jihad? Orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang. Orang yang berjuang. Dan perjuangan itu butuh apa? Sungguhan. Kesungguhan. Jadi rajin aja nggak cukup, Ummahat. Saya rajin ke sekolah. Rajin belum tentu bersungguh-sungguh. Ini harus diingat. Orang yang bersungguh-sungguh pasti Pasti rajin. rajin. Ya, bisa dilihat dengan kesungguhan dia, dengan usaha dia. Ya, namanya mujtahiduna. Mujtahiduna ada waw dan nun tuh tambahannya. Berarti kita sudah belajar jenis-jenis jamak, Ummahat. Terus Ada yang jamak muzakkar salim. sama jamak taksir. Ya, berarti ini masuknya jamak apa nih namanya ya? Jamak muzakkar salim karena ada waw sama nunnya. Masya Allah, mumtaz ya. Karena ada tandanya, ciri-cirinya waw dan nun. Maka dia disebut dengan jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak taksir nggak ada rumusnya dia. Pecah, berantakan. Nggak sesuai dengan rumus, dia harus dicatat, dihafalkan, atau dicatat. Nah, kita lanjutkan, Ummahat. Ma asma'uhum. Apa artinya? Siapa nama mereka? Nah, asma itu dari kata ismun. Pernah dengar ya? Masmuka. Ya, jamaknya adalah asma. Bukannya itu ya, orang sakit paru namanya asma. Bukan. Atau namanya siapa? Sahabiah ya. Asma. Ya, bukan. Tapi yang disebut di sini asma itu adalah nama-nama. Ya. Siapa nama-nama mereka? Ya, menggunakan kata ma bukan man. Ya, meskipun man itu artinya siapa, ma artinya apa. Tapi bertemu asma atau ismun, ya ma bertemu dengan ismun artinya siapa. Ya. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Apa artinya, Ma? Nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Masya Allah. Yasir. Nama orang Arab tuh, Ma. Yasir. Harus diingat nih. Makanya dia apa? Dia domatain. Yasirun. Tanwin. Wa Zakaria. Bukan nama orang Arab. Nama Nabi dari mana? Zakaria. Hah? Nabi Zakaria punya anak di usia tua. Namanya siapa? Waduh, nggak tahu sejarah, berbahaya ini. Nabi Zakaria. Yahya. Zakaria itu nabi dari Bani Israel. Makanya Zakaria lihat nggak ada tanwin dia. Ya, nggak ada tanwin. Ya, mamnu' minas sarf atau nama orang yang tidak boleh bertanwin. Wa Musa. Musa juga bukan dari Arab. Dari mana Nabi Musa? Dari mana, Umar? Lo bingung. Kita pernah dengar Nabi Musa membelah sungai. Sungai apa itu? Laut ya. Bukan sungai laut ya. Nah, Nabi Musa melawan Fir'aun. Itu di mana? Hah? Mesir bukan? Mesir, betul Mesir. Tapi Nabi Musa bukan berasal dari Mesir. Nabi Musa itu dari Palestina. Ya, berarti dia apa? Dia Bani Israel. Bani Israel itu Bani Ishak namanya. Nama lain Bani Ishak bin Ibrahim. Anaknya Ibrahim Ishak. Nah, keturunan Ishak itu para nabi semuanya tuh, Mahat. Nggak semuanya. Maksudnya dari 10 anak, 1 anak jadi nabi. Ntar beranak lagi, 1 anak jadi nabi. Gitu ya. Beranak pinak ada nabi. Ya, itu dari keluarga Ishak, Bani Israel. Nah, makanya Musa itu tidak bertanwin.
Dan Abdullahi. Ini nama Arab nih. Abdullah artinya apa? Hamba Allah Allah. Hamba Allah. Bapaknya siapa tuh Abdullah? Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi kita tahu dari segi nama tulisan Arab, nama orang bertulisan Arab belum tentu dari Arab. Ya, bisa jadi dari orang luar Arab, percampuran, bukan asli orang Arab seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa man haula'ir rijalul qisaru, apa artinya? Dan siapa pemuda ini pemuda yang pendek ini? Nah, perhatikan Ummahat. Haula'i itu ini, ya. Hada. Rijal jamak dari rajul. Rajulun itu bukan pemuda. Ya. Di atasnya pemuda apa? Kalau sudah remaja, laki-laki dewasa. Ya. Sudah matang pemikirannya. Dalam bahasa Arab itu detail loh, Maha. Kalau pemuda itu al-fata atau asyabu, asyabab, ya. Itu pemuda. Kalau ini rojul, dia udah lebih dewasa. Kalau pemuda masih labil ya. Masih labil. Ya. Kalau udah dewasa ya seperti anak lulus kuliah lah, kerja, itu udah rojul tuh. Udah jadi rojul, udah bisa mandiri, ya sudah siap untuk menikah, namanya rojul, rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan begitu dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Dan siapa laki-laki dewasa ini yang kisor. Kisor itu jamak dari apa? Qasirun. Qasirun. Apa arti qasirun? Pendek. Pendek. Ya. Kalau ummahat dari kacamata ummahat membayangkan ini tulisannya sudah bisa diterjemahkan ke ke tunggal, ke mufrad. Itu ummahat sebenarnya mudah, pelajaran ke-13 sih sebenarnya mudah. Ya, susunannya sama, cuman berubah apa katanya berubah. Qasir jadi kisor, rojul jadi rijal, ya. Hadza jadi haula'i, ya. Haula'i, ya. Maka jadi siapa laki-laki dewasa yang pendek-pendek ini? Hum hujjajun. Apa artinya, Mahat? Mereka jamaah haji. Jamak dari hajun. Ya, hajun itu artinya orang yang berhaji. Hujjaj orang-orang yang berhaji. Ya. Maka timbul pertanyaan, terutama yang sudah pernah umroh. Nah, itu kok saya waktu umroh dipanggil haji-haji, padahal kan bukan naik haji, naik umroh, gitu ya. Maka apa jawabannya, Umar? Tamu ya, tamu. Nah, ya selain tamu, haji itu artinya tamu, orang yang berhaji, dan juga haji itu adalah umroh itu adalah hajjun sogirun. Haji Artinya kecil. Haji haji kecil. kecil. Haji kecil namanya haji juga, haji kecil, umroh nama lainnya. Ya, jadi dipanggil haji gitu ya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya menjadi tamu Allah ke Baitullah ya. Mereka adalah orang-orang yang naik haji, yang pendek-pendek ini nih. Orang-orang yang pendek-pendek ini. Min ainahum, apa artinya? Sama kayak tadi tuh baris ketiga. Dari mana mereka? Dari mereka berasal. Dari mana mereka berasal? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Ba'duhum itu adalah ba'dun ditambahkan hum. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam. Ba'du atau ba'dun. Ya. Tambahkan hum. Menjadi ba'duhum.
Ya, banyak ayat Al-Quran banyak tuh kata ba'dhah. Ya, ba'duhum artinya sebagian. Ba'dun itu artinya sebagian. Hum mereka, sebagian mereka. Gampang kan? Bahasa Arab itu mengartikannya. Minas sini dari Cina. Udah ada bayangan ya, Umar. Ya. Wa ba'duhum minal Yaban dan sebagian mereka pula Bang. dari Dari Yaban, Hmm. dari Jepang. Udah ada bayangan ya. Kalau Umar lihat televisi Mekah sedang live, ada orang lagi tawaf, nah, itu ada yang kecil-kecil badannya tuh. Pasti dari mana? Asia. Dari Asia. Asia, Asia Tenggara ya. Nah, apalagi udah kecil-kecil, kulit sawo mateng, nah itu kalau nggak Indonesia, Malaysia, Thailand, ya Ya. nggak jauh-jauh tuh. Karena Thailand banyak juga ya Muslimnya. Ya kalau nggak Filipina, ya, karena Filipina itu ada beberapa orang-orang Muslim yang bekerja ke sana, ya seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insya Fahimna insyaallah. Ya. Lanjut Umahat, pertanyaan terakhir. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu? Asdiqa'uhu. Hmm. Di mana Mustafa dan teman-temannya? Dari kata sodik asdiqa. Di mana Mustafa? Ya, sudah semua orang sudah tahu ya. Mustafa itu sebuah nama. Nah, Al-Mustafa ini apakah dari Arab ataukah dari Indonesia, dari luar Arab, ya. Tapi kok itu ada alif bengkongnya? Oh, berarti sama dengan Musa. Nah, dari luar Arab. Tentu tidak, Umar. Ya. Mustafa itu dari kata kerja, kebetulan dari kata kerja istafa yastafi. Ya. Makanya nama orang yang dari kata kerja ya, itu tidak semuanya bertanwin. Ya, tidak semuanya bertanwin. Seperti itu. Jadi di mana Mustafa? Dan asdiqa sadiq. Dan teman-temannya salah, bukan teman-temannya. Lalu apa bedanya dengan zumala? Bukan teman. Apa? Sadiq. Sahabat. Sahabat dekat, Umar. Sahabat yang dapat dipercaya itu sodik. Makanya sodik itu kan diartikan apa? Sidik. Dari akar kata yang sama. Jujur. Ah, sahabat yang benar-benar jujur, saat kita senang, dia ikut senang. Saat kita sedih, dia ikut sedih. Bukan saat kita sedih, dia meninggalkan kita. Namanya bukan sodik. Namanya apa? Zamil. Karena bukan rekan doang. Bukan sodik. Sahabat. Yang benar-benar sahabat. Makanya Abu Bakar dijuluki apa, Umar? Abu Bakar Sidik. As-Siddiq. Oh, ya, gelar Terpercaya. As-Siddiq itu ya terpercaya, jujur. Kenapa? Karena dia setulus hati. Ya, benar-benar mencintai Rasulullah. Dalam peristiwa kemarin hari dijadikan tanggal merah kan Isra Mi'raj, ya, hanya Abu Bakar yang percaya. Coba bayangkan dari banyaknya sahabat yang beriman pada Nabi. Dengar cerita yang nggak masuk di akal, sangat tidak masuk di akal. Sampai sekarang aja masih belum masuk di akal. Meskipun ada teori-teorinya ya, teori ke mana keluar angkasa gitu ya dengan kecepatan cahaya, naik buruk lagi. Ya, di zaman Nabi nggak sampai ke situ. Dengan waktu semalam di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit ketujuh Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga neraka, nabi-nabi yang lainnya, syariat lima waktu, sholat 5 waktu, ya nggak masuk di akal. Yang percaya cuma siapa? Abu Abu Bakar. Abu Abu Bakar. Bakar doang yang percaya. Yang lain bingung. Ya, bingung tuh belum tentu dia tidak percaya. Bingung ya 50-50, setengah-setengah, bisa percaya bisa tidak. Cuman Abu Bakar cuman bilang sami'na wa ta'na. Kami dengar kami taat. Nggak ada kompromi untuk bertanya-tanya lagi. Ya, Masya Allah. Jadilah hamba yang sadik, yang jujur. Jadilah hamba yang sadik, yang amanah. Jadilah hamba yang sadik, yang dapat dipercaya oleh
kerabat-kerabat kita. Ya, sadiq ini luar biasa. Zahabu ilal mat'am. Apa artinya ummahat? Mereka pergi ke kantin. Itu kata kerja ya kebetulan. Zahabu itu adalah zahaba ditambahkan hum. Kata kerja. Ya, artinya bentuknya jamak. Menjadi zahabu. Ya. Kok ini beda? Bukan zahabuna. Nah, karena ini sudah perbedaan jenis kosakata. Kalau tadi kosakatanya isim, kata. Kalau zahabu, zahaba itu kata Kerja. kata kerja. Dan kata kerja itu susunannya, kaidahnya beda lagi ternyata, Umar. Makanya ada pembahasannya tersendiri. Kalau zahaba, dia satu orang. Kalau zahabu, mereka. Ya, mereka laki-laki, Laki pergi. yaitu Mustafa dan teman-temannya telah pergi. Ada Pergi. kata telah tuh, telah pergi. Telah pergi. Kemana? Mat'am. Mat'am itu makanut ta'am. Tempat di mana banyak makanan. Berarti apa? Arti. Mat'am. Tempat yang banyak makanannya apa namanya, Mas? Nah, Restoran. Kantin. restoran, kantin. Bisa juga. Itu luar biasanya bahasa Arab. Dia bisa semuanya universal. Pokoknya ada makanan di situ, orang pada ngumpul-ngumpul makan-makan, itu namanya mat'am. Ya. Restoran, tempat makan, ya. Orang berkumpul, angkringan bisa juga kan? Mat'am juga disebut. Kalau Mahat pernah umroh itu ada tuh namanya mat'am. Mat'am itu resto. Diartikannya resto. Bisa juga mat'am. Ya. Atau tempat qarib minal matbah. Dekat dengan dapur rumah kita. Biasanya kalau kita makan ada ruangan makan kan? Nah, ada meja makan. Nah, itu namanya mat'am itu. Mat'am. Iya. Kalau biasa kita lesehan ya mat'am juga namanya. Ya. Mat'am juga. Oke, tempat kita buat makan nih, itu disebut dengan mat'am. Lokasi kita makan. Mau jauh dekat sama aja ya? Iya, sama. Disebut dengan mat'am juga. Seperti itu. Makanya ada namanya matbah. Kemarin kita belajar tuh matbah dulu tuh, Mahat. Pelajaran keempat kalau nggak salah. Ada gambarnya. Apa matbah kalau matbah? Dapur. Dapur. Kenapa dapur diartikan matbah? Karena tempat orang tebah. Para chef ya. Orang pada masak. Ibu-ibu masak. Bapak-bapak masak. Ya, orang masak di mana? Namanya matbah. Dapur. Begitu. Fahim tunna umahan? Fahimna insyaallah. Fahimnya insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, hal min su'alin. Ada yang ditanyakan, Umar? Silakan. Sebelum kita lebih dalam lagi tentang tamarin latihan. Untuk kitabnya apakah sudah dipesan, Ummahat? Apakah sudah ada? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Tapi sudah dipesan belum? Belum juga. Oh, belum juga. Ya. Sudah. Segera ya dipesan, Ummahat. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Ya. Karena itu susah ya nyari PDF-nya, Ummahat. Kalau mau pakai PDF, lebih enak buku beli saja di apa namanya, di online shop ya. Harganya masih terjangkau. Di bawah 50.000 ya, ada yang 20.000 tergantung kertasnya. Ada yang kertasnya buram, ada yang kertasnya putih ya. Nah, itu tergantung Ummahat ya. Seperti itu. Itu penting buat Ummahat juga, dasar-dasar tentang nahwu, dasar-dasar tentang shorof. Pekan depan kalau seumpama ada yang belum memiliki kitab, kita pending dulu. Tapi kalau sudah semuanya punya kitab, ya kita bahas
di pertemuan pekan kedua, insya Allah. Fahimtunna insya Allah. Fahimna insyaallah. Insya Allah. Baik. Mafi soal? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Kemarin ada tugas belum Umahat? Kalau yang pekan 4 enggak ada Ustaz. Oh nggak ada ya. Baik baik. Kalau yang terakhir yang pekan 2 itu cari apa jamak muzakkar salim di surat An-Naba. Mencari jamak mudzakkar salim di dalam surah An-Naba. Iya Iya, betul. yang pekan kedua. Ya pekan kedua ya. Itu belum dibahas. Ya mungkin kita bahas sedikit ya Umahat di surah An-Naba-nya. Karena ini berkaitan dengan jamak mudzakkar salim, penguatan ilmunya sebelum kita tadribat atau tamarin. Nah, Ummahat lihat ya mushafnya di dalam surah An-Naba. Kelas? Sudah belum Ummahat dibuka ya surah An-Naba-nya? Nah. Kelas? Balas. Kelas, alhamdulillah. Banyak Ummahat dan kita juga belum menjelaskan ya, nggak apa-apa, kita betulkan saja. Ya, surah An-Naba. Jamak mudzakkar salim contohnya yatasaalun. Ummahat nulis begitu kan ya? Yatasaalun. Alaysa kadzalik? Halo Ustaz. Bala. Itu jamak mudzakkar salim yang Ummahat ketahui. Ya. Nanti lebih dalamnya Ummahat kalau Ummahat sudah belajar ilmu sharaf, Ummahat akan mendapati itu bukan kata benda tapi kata kerja Ummahat. Tapi dalam bentuk jamak. Nah, kata kerja yang bentuknya jamak itu mirip memang dengan kata benda yang bentuknya jamak. Jamak mudzakkar salim. Contoh, di situ ada kata yatasaalun. Ya. Ya, jadi yatasa alun itu sebenarnya bukan jamak mudzakkar salim. Ya. Yatasa aluna itu namanya bukan jamak mudzakkar salim. Tapi dia mirip dengan jamak mudzakkar salim, hanya saja ini kata kerja. Ini namanya kata kerja Ummahat. Ciri-cirinya kata kerja nanti ada di pelajaran sharaf. Ya. Nah, yang benar-benar jamak mudzakkar salim itu yang mana? Ayat 3 Ummahat. Bihim Mukhtalifuna. Ya, mukhtalifuna. Nah, ini namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Bagaimana membedakan jamak mudzakkar salim? Ini isim atau fiil yang ada waw dan nunnya. Nanti ada pelajaran di sharaf. Biar kita penasaran ya, Om. Ya, membedakan antara jamak mudzakkar salim, kata benda, dengan kata kerja yang namanya juga mirip-mirip dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, ayat keempat itu fiil, kata kerja. Kala saya lamun. Nah, ada kata saya lamun ya. Saya lamun itu bukan jamak mudzakkar salim. Tsumma kala saya lamun. Juga Tapi bukan mirip ya. Mirip betul. Ya, mirip betul. Bedanya apa? Ya kan nanti ya. Itu kan kata kerja. Oh, kata kerja sama kata benda ya? Beda. Ya, ini kata kerja, ini kata benda. Dan jamak mudzakkar salim hanya dalam bentuk kata benda. Tidak ada kata kerja. Nah, kata kerja nanti ada pembahasannya. Namanya apa? Ya, nanti insya Beda Allah. lagi ya? Beda lagi. Nggak apa-apa ya Ummahat ya. Beda-beda tapi bisa dicatat biar ingat ya. Lalu ada lagi yang mana lagi Ummahat? Fatatuna. Nah, ayat 18 Ummahat. 18. Fatatuna. Ada ya. Fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Fatatuna itu waw dan nun kan? Iya. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. salim. Bukan. Kata kerja nih.
kata kerja. Sahih. Ya. Lalu ada jamak taksir. Umahat pernah belajar kan ya jamak taksir pada pertemuan yang lalu. Di ayat 19 Umahat. Ya. Itu ada juga di pembahasan kita. Wa futihatis sama ufakanat wa Abwab. itu diambil dari mana? Babun. Babun jamaknya abwab. Nah, kan udah belajar kan babun ya? Apa babun? Pintu. Pintu. Iya betul. Pintu. Seperti itu. Fahim tunna umahat. Enggak, Kak. Kalau jamak itu di Indonesia dibacanya dua kali ya gitu. Saling bertanya-tanya gitu. Jadi 2 kali diulang gitu, Ustaz. Atau Iya enggak juga? betul. Kalau diterjemahkan ya. Berarti Kalau yang ayat ketiga juga yang dalam hal itu mereka berselisih, cuman nggak ditulis gitu ya Ustaz. yang mana? Ayat yang mana? Yang allazina hum fihi mukhtalifun. Oh, mukhtalifun. Iya. Jadi mereka berselisih aslinya. Tapi kan bahasa Indonesia itu namanya pemborosan. Iya. Tapi kalau bahasa Arab semuanya dijamain. Nggak bisa satu. Baik Ya. kata kerja ataupun kata benda gitu ya. Betul. Ya. Nah itu jadi nilai, ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya ya umahat jadinya kerja 2 kali kan. Mikirnya jadi lebih berat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan udah cukup aja depannya jamak. Ya. Ini para murid, ya udah. Para murid aja, ininya nggak usah dijamain kan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab dijamain juga. Diganti semuanya. Satu-satu. Diganti semuanya satu-satu, betul. Ya, satu-satu diganti. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya apa? Nggak bisa dirubah jadinya. Ya. Makanya kan Al-Quran itu apa? Ya. Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Ya. Wa inna lahu lahafidhun. Karena sesungguhnya Al-Quran itu dijaga dengan apa? Ini dengan bahasa Arab. Ya. Kayak rantai gitu ya, mengunci dia. Satu dengan yang lainnya itu saling mengunci. Ya. Itu namanya bahasa Arab, Umar. Kalau kita bicara rumus, kode, dan lain sebagainya, itu Al-Quran itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaAllah. 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 Ya. Hal min soalin, ada yang tanyakan? Belum. Belum ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini Ana akan berikan tugas, boleh ya Umahat? Ya, kalau nggak boleh nggak usah. Ya. Boleh ya. Nah, ya, tugasnya mudah sekali. Ya, menjawab ya latihan bagian 1 saja. Langsung jawabannya saja boleh. Di buku paket boleh, di buku tulis boleh. Halaman 69 bagian 1. Semuanya tapi nomor 1 sampai nomor 25. Oh, diganti ini ya? Iya. Ya, perintahnya hawilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Cobalah mubtadanya di setiap kalimat dirubah menjadi jamak. Mubtadanya itu hadza. Hadza kan mubtada. Hadza talibun. Hadza mubtada, khabarnya talibun. Nah, dirubah menjadi haula'i. Hadza jadi haula'i. Talibun jadi tulabun. Nah, kosakata itu dapatnya dari mana? Dari dalam kurung. Nah, ini udah ada Ummahat. Ya. Tinggal Ummahat tempel-tempel saja. Dan ingat-ingat, oh tulabun, oh tujarun, hujajun, nanti kita bahas. Pengayaan materi, pengayaan kosakata ya, mufradat, jamak. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Ini tinggal dipindahin aja ya Ustadz ya? Iya betul.
Oh, Pindahin. Lalu yang di dalam kurung dipindahin ke haza. titik-titik. Tinggal Lalu hazanya aja. ditambahkan hadza diganti jadi ha. La, la. Iya. Ya, Atau terlalu mudah, Umahan? Jangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini aja. Kan latihan, Ustadz. Iya, latihannya. Nggak takutnya, wah ini terlalu mudah gitu. Siapa tahu Umahat mau yang lebih menantang tambahan itu. Cukup atau tambahan? Cukup, Ustadz. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan ya, Umahat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ya ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, istiqamah dalam menuntut ilmu dan dimudahkan setiap urusan kita di dunia ataupun nanti di yaumil akhir di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.